Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Tricayadi di channel ini. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport dan mensubscribe channel ini sampai detik ini. Pada bagian ini saya akan menuntaskan review tugas mahasiswa part selanjutnya. Dan kali ini saya akan mereview tugas mahasiswa dari program studi sastra Inggris. Yang sebelumnya saya telah mereview tugas mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi. Tentunya saya sudah memberikan masukan-masukan dari setiap karyanya yang telah dibuat oleh para mahasiswa. Soalnya sama, yaitu memanipulasi gambar atau digital imaging, di mana mereka memasukkan 4 gambar minimal yang mendukung terhadap konsep desain yang mereka rancang. Untuk tema besarnya masih sama, yaitu terkait dengan dream. Jadi mereka mengangkat dari tema dream ini sesuai dengan mimpi-mimpi mereka yang diaplikasikan ke dalam project desain yang mereka buat. Tentunya penasaran kan karya-karyanya? Kita lihat, check it out. Oke, untuk karya pertama diawali oleh karya Aulia dengan judul Negeri di Atas Awan. Negeri di Atas Awan. Ya, jadi ada negeri di atas awan, di atas awannya oke. Negerinya, mungkin kalau negeri itu terlihat sekumpulan orang atau sekumpulan kota gitu ya. Ini bisa ditambah lagi, jadi terkait dengan negerinya itu mendukung kalimat dari judul Negeri di Atas Awannya itu. Nah, dari Aulia terkait dengan teknis pemotongan atau selection tools-nya, pemisahan gambarnya oke, cukup rapih. Namun di sini terkait dengan detailingnya aja, terkait dengan Aulia ya, detailing untuk memasukkan gambarnya. Kemudian memilih gambar yang mungkin harus kualitasnya lebih bagus sehingga tidak pecah ketika di zoom, ya. Seperti itu. Overall oke, bisa ditingkatkan lagi Aulia ya. Oke, selanjutnya dari karya Sylvia dengan judul Evanescent. Bener nggak? Evanescent. Ya itulah pokoknya ya. Di sini ada balon udara, ada awan, ada pelangi. Balon udaranya ada yang beneran, ada yang ilustrasi ya. Untuk seleksi objeknya tentunya kau bisa lebih rapih lagi. Di sini masih geradak-geradak ya, masih kasar. Terkait dengan pemilihan gambar juga masih pecah. Tapi secara keseluruhan mungkin di sini hasil karyanya jadi tidak terlalu ada ruang kosong di sini. Mungkin bisa kurang lebih seperti ini ya. Pemotongan karyanya atau hasil karyanya. Oke gitu ya Sylvia ya, terkait dengan penyeleksian gambarnya mungkin bisa lebih rapi lagi, pemilihan gambarnya juga. Terkait dengan tone warnanya sudah oke, selebihnya oke. Karya selanjutnya dari Teguh, My Dream. My Dream. Teguh, apa mimpi kamu? Kamu berduaan sama anime ini di atas langit gitu. Kalau terkait dengan penyeleksian objeknya, ini kalau masih menggunakan konsep atau objek yang sebelumnya ya, mungkin seharusnya kalau bisa dikembangin lagi gitu ya, menggunakan objek-objek yang berbeda sesuai dengan pilihan kamu. Saya yakin kamu nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya dari Fadel, Kucingan. Kucingan, di sini ada kucing di atas awan. Kucingan gitu bukan? Kucing di atas awan. Di sini ada awan, ada bukit, batu-batuan. Kucingnya di sini mau makan ya. Ini nama makanannya sengaja dibalik gitu. Whiskas, jadi saksiu. Nah, terkait dengan penyeleksiannya, pemisahan gambarnya, kalau kucingnya mungkin lebih rapi lagi ya. Nah, di sini kalian kalau misalnya ingin menggunakan objek yang berbulu, kalian bisa menggunakan refine page di tool selection. Penggunaan gambarnya mungkin bisa lebih dipertimbangkan kembali, apakah perlu di sini ada sosok anak kecilnya atau memang anak kecilnya mau bantuin kucingnya naik.
atau gimana, atau anak kecilnya makanan kucing. Ya, jadi kita tidak tahu seperti apa Fadel. Tapi secara keseluruhan oke. Cuman di sini kayak ditempel ya, jadi bisa diatur tone warnanya sehingga menyatu dengan gambar utamanya. Kemudian terkait dengan nama di bawah ya, bukan di sini, jadi di bawah sini. Oke gitu ya Fadel ya. Next, karya dari Melva ya, Rainbow Castle. Rainbow itu pelangi, pelangi kastil. Oke, di sini ada bulan, ada kastil, ada awan, ada pelangi, ada siapa ini? Terkait dengan penyeleksiannya cukup rapih ya. Namun di sini terkait dengan detailnya lagi-lagi harus diperhatikan. Jadi jangan sampai yang lainnya sudah rapi, tinggal detailingnya aja gitu ya. Diperhatikan lebih detail lagi. Kemudian terkait dengan penyeleksian kastilnya di sini sama detailingnya aja. Mungkin kamu masih menggunakan gambar yang sedikit lagi harus lebih resolusinya lebih bagus lagi. Mungkin ini karyanya juga akan lebih bagus gitu. Nah di sini detailingnya, pemisahan objek dengan backgroundnya harus lebih teliti lagi. Tapi kalau terkait dengan konsep secara keseluruhan oke. Namun objek orang ini mungkin bisa dikemas lagi gitu. Apakah diletakkan di sini kecil gitu atau di sini kecil, mungkin bisa lebih diperhatikan lagi terkait dengan pengemasannya aja. Tapi secara keseluruhan oke. Gitu ya, Melva. Next, karya dari Maulana Rizky, Valin Dream. Valin Dream. Di sini kamu menggunakan kota, kemudian menggunakan efek atau gambar angin gitu ya sama objeknya. Nanti kan saya coba cek apakah kamu ini menggunakan 4 objek atau 3 objek dari hasil karya kamu, karena di sini minimal harus 4 objek ya. Kalau terkait dengan penggunaan gambar, di sini kamu masih menggunakan gambar yang kualitasnya kurang bagus, jadi pecah gambarnya. Kemudian ketika gambarnya pecah, kalian melakukan selection tools atau memisahkan objek dengan foreground dan backgroundnya itu terkendala pada detailingnya. Ya, jadi di sini jari-jarinya terpotong gitu ya. Kemudian tidak rapi lah kalau misalnya menggunakan gambar yang kualitasnya atau resolusinya kurang bagus gitu. Kalau terkait dengan konsep mungkin oke ya. Kalau terkait dengan konsep mungkin oke, namun nanti di sini saya akan mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin di sini tambahannya adalah menggunakan resolusi gambar yang harus diperhitungkan secara detail juga. Kayak gitu ya, Maulana Rizky. Saya yakin kamu bisa lebih bagus lagi kalau misalnya lebih serius pengemasannya ini. Mungkin ditambah objek-objek yang lainnya atau yang lainnya. Next, karya dari Lanang Dwi, Aku dan Temanku yang Sakti. Oke, penyeleksiannya mungkin detailingnya aja ya. Kalau terkait dengan komentar yang sebelumnya sama ketika kalian ingin menseleksi sebuah objek yang sifatnya dia berbulu, memiliki rambut, kalian bisa menggunakan refine edge. Secara keseluruhan oke, rapi. Ya. Ini sengaja kamu blur ya, blurnya terlalu banyak, jangan sampai objeknya jadi keikutan terganggu gitu. Jadi kalau misalnya mau ngeblur sebuah objek itu yang seperlunya aja di bagian perbatasan antara objek atau foreground dan background yang setelah kalian pisahkan. Nah kamunya sama ya, jadi penyeleksiannya harus lebih detail lagi, jangan sampai geradak-geradak seperti ini, tinggal kerapihannya aja. Nanti kalau misalnya kamu menggunakan pen tools mungkin lebih bagus gitu, lebih rapi. Yang atas sama ya, tuh kasihan banget gitu ya. Terkait dengan komposisi penempatannya juga gitu ya, apakah tokoh utamanya si avatar ini atau si ini ya. Jadi di sini kesannya adalah tokoh utamanya 2 orang ini, kemudian kamu, kemudian 4 orangnya ini. Jadi kalau misalnya kamu mau mengemas secara general, kalau bisa sih proporsi antara pahlawan-pahlawan yang kamu tempatin di sini ukurannya sama gitu. Coba dipertimbangkan kembali terkait dengan layoutnya. Next, karya dari Randi Muhammad dengan judul Goddess of Universe. Oke.
Di sini ada langit, ada satelit, ada manusia bulan gitu ya. Kemudian di sini ada bumi. Ini apa ini? Mars ya. Kemudian ada si adik-adik ini. Oke, secara teknis penyeleksian cukup rapi, lumayan ya. Di sini lumayan rapi, detail. Itu saya tidak tahu ya kamu menggunakan gambar PNG atau tidak di sini. Nanti akan saya cek. Ini juga sama. Kalau adik kecilnya lumayan rapi ya. Cuma di sini detailingnya aja. Lumayan rapi. Oke. Terkait dengan pemilihan gambarnya, kualitasnya cukup baik. Kemudian konsepnya mungkin harus lebih jelas lagi gitu ya, karena di sini warna-warnanya masih kontras. Bumi ya kontras bumi, ini ya kontras Marsnya kontras Mars, kemudian adik kecilnya kontrasnya ke adik kecilnya, kemudian ini kontrasnya ke objek ini, satelit kontrasnya ke objek satelit. Nah di sini kamu harus menyatukan objek ini sehingga menjadi satu kesatuan. Kayak gitu ya Randy ya. Selanjutnya karya dari Karin Maharani, bukan Maleficent. Bukan Maleficent. Di sini ada rusa, oke. Ada bulan, mungkin penyeleksian bulannya ya harus lebih rapi lagi. Kemudian ada gurun, kamu harus lebih detail lagi. Kemudian kepala rusa yang kamu gunakan ini juga cukup rapi. Namun di sini kalau misalnya menggunakan blur tools atau memang gambarnya pecah ya di sini ya. Kalau misalnya menggunakan blur tools harus lebih hati-hati lagi ya. Blur tools itu hanya merapihkan objek. Jadi kalau misalnya menggunakan blur tools, kalau bisa sih ya hanya bagian-bagian tertentunya aja, jangan semuanya. Dan kamunya juga masih pecah gambarnya. Terkait dengan penyeleksiannya juga harus lebih detail lagi, hati-hati ya. Kalau secara konsep mungkin ini lebih oke. Kalau misalnya proporsinya itu harus lebih, jangan ada ruang kosong terlalu banyak gitu, ini seperti itu. Mungkin gurunya lebih dikebawain sedikit, kemudian rusaknya lebih ditonjolin lagi sama buminya gitu, sama bulannya seperti itu. Kalau terkait dengan penggunaan tone warna, oke. Oke gitu ya Karin ya. Kita lanjutkan karya selanjutnya, yaitu dari Muhammad Rizwan Fadilansyah dengan judul Friends Apocalypse. Susah-susah banget sih. Gitu bukan bacanya. Rifan. Oke, di sini ada monster. Terkait dengan penyeleksian, oke. Ini maksudnya sahabat-sahabat kamu gitu ya. Di sini ada meteor. Meteornya kamu repeat ya. Jadi penyeleksiannya cuma 1, kemudian kamu repeat jadi 5. Langit. Nah mungkin di sini detailingnya aja ya. Kalau terkait dengan konsep, kamu menggunakan selection toolsnya udah cukup baik. Kamu di sini detailingnya aja. Kalau misalnya memang kamu ini atau kamunya sendiri ini bisa didetailing, misalnya pakai sepatu yang menyesuaikan gitu, kamu tempel. Jadi nggak pakai sandal seperti ini atau seragam-seragam FBI, mungkin lebih keren lagi. Atau mungkin kamu bisa ngambil dari pahlawan-pahlawan, kamu pindahkan gitu wajah-wajahnya. Yang selanjutnya, karya dari Natasha Puspa, An Angel in My Dream. Gambarnya mungkin bisa diperhatikan lagi, detailingnya, konsepnya cukup simple ya, maksudnya simple gitu. Di sini ada langit di belakangnya, kemudian kamu menggunakan jendela sama background dari di dalamnya, sama orangnya ini. Nanti saya cek apakah kamu sudah memenuhi syarat menggunakan 4 objek ya. Mungkin penggunaan tone warnanya aja harus lebih diperhatikan lagi biar suasana itu lebih menyatu. Mungkin orangnya ini sedikit kamu turunkan lagi gitu ya, color balance-nya sehingga menyatu dengan suasana atau lingkungan yang ada di sini. Seperti itu, Natasha. Oke, next karya dari Reni Ethereal. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, di sini penggunaan gambarnya harus dipertimbangkan kembali, harus menggunakan gambar yang resolusinya bagus ya Reni.
mungkin nanti next project kamu harus mempertimbangkan objek-objek mana yang memang harus kamu letakkan di sini. Tapi kalau terkait dengan konsep oke. Ya. Gitu ya Reni ya. Selanjutnya dari Rizky, Rainbow Fairy. Penggunaan objeknya dengan kualitas yang mungkin harus dipertimbangkan kembali, menggunakan kualitas yang lebih bagus lagi. Kalau terkait dengan seleksinya, ya mungkin efek dari pemilihan gambar yang kualitasnya kurang bagus. Jadi terkait dengan penyeleksiannya ada kesulitan gitu ya, detailingnya. Jadi seperti ini kain dari trainingnya terpotong. Apakah Rainbow Fairy konsepnya cocok atau tidak? Oke gitu Rizky ya. Mungkin kamu juga bisa mempertimbangkan kembali objek-objek yang harus kamu masukkan ke dalam Rainbow Fairy ini seperti apa. Selanjutnya karya dari Dinan, Fly Away. Fly Away. Away itu apa ya? Jalan ya. Ada bulan, ada kuda terbang. Kuda terbangnya, penyeleksiannya harus hati-hati ya. Ini detailingnya juga, mungkin gambarnya juga sama karena terlalu pecah gitu ya. Kamunya, penyeleksiannya, ini jarinya kemana? Oke, detailingnya aja ya. Detailingnya aja harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan konsep ini sebenarnya bagus ya. Kalau misalnya di proporsi gambarnya itu baik gitu ya. Misalnya ini kita hilangkan gitu ya. Kudanya mungkin bulan, atau bisa juga bulannya diperbesar sedikit. Kemudian kudanya mungkin seperti ada di bulan gitu, jalan ke bulan. Atau mungkin angle dari kudanya harus diperhatikan lagi gitu nanti sehingga menjadi satu kesatuan, dan karyanya diperbesar mungkin segini. Nah ini bisa diperhatikan lagi. Seperti itu Dinan ya. Terkait dan penggunaan tone warna sudah oke. Penyeleksian juga harus lebih detail lagi. Next, karya selanjutnya dari Salma. Judulnya adalah UTS Computer Design. Ada beruang, ada kayu. Ini kayu sama beruangnya memang nyatu ya sebelumnya. Oke, sama seperti yang sebelumnya, harus memperhatikan pemilihan objek, penentuan objek mana yang layak atau yang tidak. Ya kembali lagi dari judulnya gitu ya. Terkait dengan konsepnya, penggunaan tone warnanya, color balance-nya juga harus diperhatikan lagi. Nah ini penyeleksiannya kamu harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Seperti itu biar rapi lagi. Gitu ya, Salma. Next karya dari Rahmelia City Night. Di sini ada kota, malam, kemudian ada paus atau hiu ini ya. Ya seperti itu ya sejenisnya. Mungkin pemilihan paus atau hiunya ini sedikit lebih kualitas gambarnya lebih bagus lagi. Transformer penyeleksiannya juga lumayan, tapi kalau kamunya ini oke, mungkin pemilihan gambar kamunya aja ya yang harus lebih harus lebih kualitasnya gitu ya. Kalau misalnya kualitasnya kamu misalnya soft, ini bisa diatur kontrasnya. Jadi kamu juga tajamnya itu kurang lebih nanti bisa sama dengan transformernya ini. Di sini sama seperti yang lainnya, harus memperhatikan terkait dan detailingnya, kemudian pemilihan objeknya juga harus dipertimbangkan kembali, kemudian apakah objeknya itu mendukung atau tidak, harus dipertimbangkan kembali. Nah di sini misalnya ada hewan-hewan, ada transformernya gitu, apakah yang memang pantas untuk dimasukkannya hewan-hewan seperti ini, atau memang seperti kayak pesawat, helikopter, mungkin teman-teman dari transformer ini. Oke, next selanjutnya dari karya Abdul Malik Aziz. Ada 3 objek orang. Di sini saya mengomentari ikannya dulu ya. Ini ikannya kamu apain? Kedinginan ikannya. Ada aura-aura biru seperti itu ya. Penyeleksiannya
Objek yang orang pertama sama kasusnya dengan yang lainnya, detailing. Kalau misalnya mau rambut menggunakan Refine Edge biar lebih rapi lagi, ya detailingnya aja ya. Kalau kamunya bisa dinaikin kontras dari masing-masing gambarnya. Saya harus membaca lagi Cintaku Bau Ikan. Mungkin kamunya gitu harus dipakai sisik-sisik gitu, sisik-sisik ikan gitu ya. Ini bisa lebih dikemas lagi konsepnya ya. Abdul Malik Aziz sama tone warnanya juga harus diperhatikan sehingga karya atau objek yang kamu buat ini dapat menjadi satu kesatuan yang bagus. Next, karya dari Andi, To the Other Side. Penyeleksiannya harus lebih hati-hati lagi. Ini kukunya kemana, kepotong gitu atau emang seperti ini? Mungkin kamu bisa menjelaskan, Andi. Ya, lebih detail lagi penyeleksiannya. Kemudian ini juga kamu kenapa sedikit opacity di sini kehapus gitu. Kemudian penyeleksian ini kalau dilasi rapi, ini akan saya cek nantinya kamu apakah menggunakan memang backgroundnya hitam, memang sudah nyatu dari bingkainya, atau memang terpisah dengan background yang berbeda atau seperti apa. Dalamnya di sini ada tengkorak tuh ya, pemotongannya harus lebih rapi lagi tuh. Ini apa ya, oke, konsepnya kalau penyeleksian yang tadi sudah saya sampaikan harus lebih detail lagi, harus perhatikan terkait dengan pemilihan gambar. Karya selanjutnya dari Karisma Dinata, judulnya UTS Komputer Grafis. Ya sama ya, harus lebih latihan lagi untuk penyeleksian objeknya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya terkait dengan penyeleksian objeknya, di sini harus hati-hati, jangan ngasal gitu ya. Jadi harus benar-benar penyeleksiannya menggunakan apa yang sudah diajarkan terkait dengan penyeleksian gambar. Apakah kamu menggunakan tools penyeleksian gambarnya atau tidak? Nanti akan saya cek dari master software-nya yang kamu gunakan. Karya selanjutnya dari V. Fabian dengan judul, nggak ada judulnya. Oke, di sini ada meteor, ada bumi, kemudian ada UFO. Ya, di sini masih ada watermark-nya, jadi kamu harus memilih gambarnya. Ada kok di referensi yang pernah saya berikan gitu ya, di situ banyak sekali gambar-gambar yang bisa kamu jadikan referensi. Kalau terkait dan konsepnya lucu deh, cuma saya nggak tahu judulnya apa gitu ya. Kemudian komposisinya juga, misalnya di sini masih banyak ruang kosong gitu ya, masih banyak ruang kosong, mungkin bisa lebih dipadatkan kembali. Misalnya di sini emang orangnya lagi dikejar-kejar sama alien, kemudian buminya karena memang fokusnya kemana nih? Kalau misalnya fokusnya ke sini ya berarti buminya lebih kecil kan sedikit, kemudian agak jauh sedikit gitu ya, biar fokusnya ke sini. Terkait dan penyeleksiannya harus lebih detail lagi kalau terkait dan konsep. Next, Rima Purple Dream. Di sini menggunakan bulan, hati-hati penggunaan objek yang kamu stretching ya, jangan sampai digepengin. Ini sedikit gepeng atau memang nanti akan saya cek apakah memang bulannya gepeng atau punya yang gepeng. Purple Dream. Penyeleksian objeknya harus lebih detail lagi, menggunakan kualitas gambar yang harus bagus sehingga detailingnya kamu bisa dapatkan. Ya di sini kasihan jari-jarinya entah kemana gitu ya. 1, 2, 3, 4 kemauannya. Oke gitu ya Rima ya, kamu bisa mempertimbangkan kembali menggunakan objek-objeknya yang mendukung tentunya. Karya selanjutnya dari Eduardus Aji, My Bodyguard Moonlight Walk. Di sini judulnya adalah Bodyguard dari Walk tentunya. Jadi kamu harus mempertimbangkan seharusnya yang diperbesar adalah kamunya sama serigalanya ini, mungkin karyanya seperti ini gitu ya, diperbesar, kemudian ini di belakangnya, kemudian moonnya bulannya di belakang besar gitu ya. Bisa dipertimbangkan proporsi-proporsinya sehingga judul yang kamu
terapkan pada desain yang kamu buat ini nyatu. Kalau terkait dan penggunaan gambarnya, kamunya mungkin harus diperhatikan lagi, tone warnanya juga harus diperhatikan lagi, penyeleksiannya karena memang gambarnya pecah, jadi ya seperti ini. Jadi penggunaan blur toolsnya juga kamu kan terlalu serius gitu ya, jadi semuanya kamu gunakan mungkin, atau memang gambarnya kualitas gambarnya yang tidak bagus. Di sini ada serigala yang kamu replace, sama ya serigalanya kamu replace. Kalau terkait dan backgroundnya memang kamu menggunakan background pohon ya. Jadi sini pohonnya memang sudah menyatu dengan langit-langitnya. Tapi nanti akan saya cek kembali. Seperti itu ya Eduardus ya. Terkait dan konsep mungkin harus lebih dipertimbangkan kembali. Kalau terkait dengan pemilihan objek ya pengemasannya aja nantinya yang harus diolah kembali. Karya selanjutnya dari Raiswati, Flying in My Dream. Di sini ada hiu, paus atau hiu ya. Saya tiba-tiba ngeblank membedakan paus atau hiu. Kemudian ini ada apa ya? Manusia pari itu? Atau seperti apa? Nah, kamu harus mempertimbangkan objek yang kamu gunakan gitu ya. Flying in my dream, misalnya flying in my dream, misalnya lebih di close up gitu ya. Lebih di close up seperti ini. Kemudian penggunaan ininya lebih diperkecil lagi, lebih dipersempit lagi. Kemudian gunakan tambahkan objek-objek yang memang mendukung ya. Apakah memang di situ ada gelembung-gelembungnya atau memang ada suasana ini di atas awan atau di bawah air ya, harus dipertimbangkan kembali gitu ya. Harus dipertimbangkan kembali seperti itu. Karya selanjutnya dari Muhammad Lutfi dengan judul Undersea Fantasi. Benar nggak bacanya? Di sini ada ubur-ubur. Ada, ini kamu di bawah laut atau di atas gurun gitu ya. Ada ubur-ubur, ada wolf, kemudian ada undersea itu berarti di bawah laut ya harusnya. Fantasi, mungkin kamu berfantasi di bawah laut itu ada planet yang lain, kemudian ada serigala, kemudian tiba-tiba ada balon udara, mungkin harus dipertimbangkan kembali gitu. Sebenarnya undersea fantasi itu seperti apa? Mungkin kamu bisa menambahkan makhluk-makhluk yang ada memang di dalam bawah laut gitu misalnya. Terkait dengan penambahan gambar yang lain, coba harus dipertimbangkan kembali apakah bisa menyatu atau tidak dengan konsep yang kamu buat. Seperti itu ya. Kalau terkait dengan penyeleksian sama seperti yang lainnya, pemilihan gambarnya itu buru-burunya sudah oke, cuma detailingnya aja. Mungkin di sini bisa dirapikan kembali menggunakan blur. Seperti itu Muhammad Lutfi. Karya selanjutnya dari Jessica, judulnya adalah UTS Komputer Grafis. Oke. Sama penyeleksiannya harus lebih detail lagi, hati-hati. Ini kamunya, ini hati-hati ya. Penyeleksiannya itu dikit lagi. Kalau misalnya lebih diperhatikan lagi kerapiannya, mungkin ini bagus gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada penyu, sama detailingnya di sini bopak dengan kerapian. Oke, terkait dengan konsep saya nggak tahu arahnya mau kemana. Penggunaan tone warnanya kalau di atas sini sih oke, cuman pas ke bawah di sini lebih lari gitu ya tone warnanya kemana. Kalau misalnya di sini kucing kamunya sama rumahnya lebih dimerahin sedikit atau tone warnanya lebih dinaikin sedikit, mungkin bisa bagus gitu. Kamu bisa fokus ke bulannya, boleh menggunakan penyunya mungkin agak diperbesar sedikit gitu ya daripada bulannya. Kemudian di close up seperti ini. Jadi fokusnya ke kamunya ini kayaknya lebih bagus. Seperti itu. Karena di sini masih banyak ruang yang kosong. Seperti itu ya, Jessica. Nah, seperti itu review dari kelas SC1 terkait dengan komentarnya kurang lebih sama sih ya. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian juga ya, terkait dengan penggunaan gambarnya, kemudian terkait dengan konsepnya seperti apa, kemudian terkait dengan penyeleksiannya harus lebih hati-hati lagi gitu ya, terkait dengan penggunaan tools selectionnya. Masih ada satu kelas lagi yang akan saya review di video selanjutnya. Oke, demikian, terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam kreatif, stay watching di video selanjutnya.
Thank you.